Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lemeli Agustin yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai komunikasi di tempat kerja. Selamat menyaksikan. Menurut Suwana Handayani-Ningrat, komunikasi adalah sebuah proses untuk berinteraksi atau sebuah hubungan untuk saling memahami satu sama lain antar sesama manusia. Dengan adanya komunikasi, manusia juga dapat menyampaikan informasi dengan mudah dari satu pihak ke pihak lainnya. Sama halnya dengan kita berkomunikasi di tempat kerja, untuk mencapai tujuan perusahaan atau tempat kerja, kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Namun, untuk bekerja sama dengan baik, perlu adanya interaksi dan komunikasi. Dalam menerapkan komunikasi, perlu adanya fungsi dari komunikasi terlebih dahulu. Seperti yang pertama adalah kendali, yang digunakan untuk mengendalikan perilaku para anggota dengan beberapa cara yang harus dipatuhi oleh para karyawan. Kedua adalah pengungkapan emosional, di mana komunikasi yang terjadi di dalam kelompok fundamental, para anggotanya dapat menunjukkan sebuah kekecewaan dan rasa puas. Ketiga adalah motivasi, yang digunakan untuk membantu karyawan dalam perkembangan motivasi dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka dapat bekerja dengan baik, dan apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kinerja apabila kinerja tersebut di bawah standar. Yang terakhir adalah informasi. Dalam komunikasi, dapat memberikan sebuah informasi yang diperlukan oleh individu atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan. Komunikasi memiliki dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik yang diungkapkan dengan lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, ekspresi muka, sentuhan, kontak mata yang memungkinkan seseorang melakukan komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Lalu dalam komunikasi verbal terbagi lagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi melalui tulisan. Untuk melakukan komunikasi, biasanya kan ada prosesnya, yaitu pertama, pengirim atau sender yang akan menyampaikan pesan kepada individu, kelompok, atau organisasi lain. Kedua, pengkodean yang akan menerjemahkan pemikiran tentang apa yang akan disampaikan ke dalam bentuk kode atau bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Ketiga, pesan berupa informasi yang ingin disampaikan sender kepada receiver. Keempat, saluran yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Kelima, menguraikan isi kode yang akan membuat suatu pesan diterima oleh receiver dapat masuk akal. Keenam, penerima atau receiver yang menerima pesan dari sender. Ketujuh, kebisingan yang mengganggu terhadap penyampaian dan pemahaman dari pesan. Terakhir adalah umpan balik yang menimbulkan reaksi receiver yang disampaikan kepada sender. Komunikasi kadang mengalami hambatan seperti penyaringan, pemilihan persepsi, informasi yang berlebihan, emosi, bahasa, keheningan, kekhawatiran komunikasi, dan berbohong. Walaupun komunikasi memiliki hambatan atau kendala lainnya, ada beberapa cara yang dapat mengatasi hambatan serta memperbaiki komunikasi. Di antaranya yaitu kenali diri sendiri, membantu perkembangan sifat, saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Mempelajari konteks budaya dari setiap orang. Ketika terdapat keraguan, maka dengarkan, pertimbangkan dari sudut pandang orang lain, sampaikan kenyataan bukan interpretasi sendiri, dan secara proaktif mempertahankan identitas dari sebuah kelompok. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial sehingga akan berpengaruh dalam dunia kerja. Tempat kerja merupakan sebuah komunitas sosial yang memfokuskan pada peran komunikasi sehingga aktivitas dalam bekerja dapat dioptimalkan. Terima kasih telah menyaksikan video materi kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.